Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan, bila saya berwasiat mobil saya diinfakkan untuk pembangunan masjid, apakah pahalanya akan mengalir terus? Iya, memang seperti itu kan, terus mengalir. Dan mengalirnya pahala itu Allah yang tahu, bukan kita yang tahu. Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Kita kadang-kadang suka ngatur, ya kan? Kalau buat makan fakir miskin udah jadi kotoran, ya udah. Coba kalau dibelikan semen, semen itu nempel di masjid terus bertahun-tahun, seolah kita ngatur gitu. Sementara fakir miskin banyak yang kelaparan, itu semen numpuk, ya, masjid sudah bagus, sudah. Tentu biarkan Allah yang mengatur. Mana yang lebih dibutuhkan. Jangan kita merasa tahu. Kalau saya buat fakir miskin, ya sudah, sekali itu aja. Kalau bangun masjid kan terus, Allah Maha tahu. Dari makanan itu terus jadi energi, jadi tenaganya untuk ibadah, untuk mengajar, Allah Maha tahu. Maka nggak usah pilih-pilih mana yang diperlukan saat itu, gitu. Apakah ada dalil sahih yang mengajarkan setiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi? Iya, ya, setahu saya sahih, insyaallah. Apakah salah ada keyakinan bahwa mungkin rezeki dia atau jodoh dia terhambat gara-gara saya? Nggak ada. Tahu dari mana? Ya kecuali ngalang-ngalangin, ya kan? Ada orang jualan, kita usir-usirin. Ada orang mau ngelamar, kita usir-usirin, ya. Jadi jangan rajman bil ghaib. Jangan mengira-ngira hal yang gaib, tidak boleh. Kalau maksiat, ya. Kalau maksiat memang jelas. Segala bentuk maksiat itu bisa menghalangi rezeki. Segala bentuk ketaatan bisa mendatangkan rezeki. Terutama silaturahim, apalagi sedekah, apalagi haji, umrah, gitu ya. Apakah salat wajib di atas kendaraan harus menghadap kiblat? Kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa, misalnya di pesawat dari barat ke timur, ya diperbolehkan, kan sangat tidak mungkin untuk menghadap kiblat. Kalau bisa turun sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun misalnya naik mobil, ya, naik motor, naik pesawat kan nggak mungkin turun. Adapun Nabi sangat mungkin kan ketika sholat wajib beliau turun bersama para sahabat. Begitu sholat sunat beliau di atas kendaraan dan menghadap bagaimana kendaraan itu menghadap. Ke utara ya ke utara, ke selatan ya ke selatan, ke barat ya ke barat. Di antara akidah Khawarij dan Syiah, mana yang mendekati Ahlus Sunnah? Yang jelas Syiah lebih sesat dari Khawarij. Bahkan antum masih ingat barangkali, di antara seluruh firqah yang paling pertama kali muncul siapa? Yang pertama kali muncul Khawarij kan? Nah, antum tahu kesesatan pertama itu dengan kesesatan berikutnya lebih sesat mana? Yang berikutnya. Maka bisa dikatakan Khawarij ini paling ringan. Ya, enggak ada satupun ulama, satupun sahabat yang mengkafirkan Khawarij. Kalau Rafidhah ada, Jahmiyah apalagi. Hukum sholat di masjid tempat tanah garapan atau tanah sengketa. Masjidnya sudah jadi? Sudah jadi kan? Ya bukan urusan kita. Kalau mau nanya-nanya, ya bukan urusan kita. Ada masjid, mampir sholat.
Ngapain nanya-nanya? Kecuali belum jadi. Dan antum tahu tanah ini sengketa. Antum bisa memberikan masukan, ya jangan. Jangan takalluf, jangan memaksakan diri membangun masjid di atas tanah sengketa. Ya. Bagaimana hukum mengajar menggunakan boneka tangan? Jelas, matanya, hidungnya, mulutnya jelas. Kalau jelas jangan. Ya. Mengambil dalil bahwa Nabi ketika melihat patung, maka beliau perintahkan hilangkan semua, hancurkan semua. Apa kepalanya saja? Kepalanya saja. Beliau memerintahkan untuk menghilangkan kepalanya saja. Berarti tangannya, kakinya, badannya nggak masalah. Yang masalah itu justru di kepala. Apakah orang yang terkena virus corona mati syahid? Insya Allah. Insya Allah. Kalau dia tidak lari, kalau dia mengikuti, mentaati sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam masalah ta'un, kata Nabi apa? Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Nah, yang di dalam ini taat kepada Nabi, nggak keluar. Supaya selamat, mumpung belum kena, keluar. Berarti dia bermaksiat kepada Nabi SAW. Ya, misalnya ada seorang muslim di mana dulu, di Wuhan, kan awalnya kan di Wuhan ya. Ada seorang muslim kebetulan di situ. Dia belum terkena, dia keluar, dosa. Dia bermaksiat kepada Nabi SAW. Dia harus sabar di situ. Nah, ketika mati syahid. Kalau dia keluar, ya tidak. Karena syaratnya dia harus taat kepada Nabi, tidak keluar. Di sholat id rakaat kedua imam lupa takbir 5 kali. Apakah sujud sahwi? Tidak. Tidak semua lupa itu sujud sahwi. Tidak semua lupa pasti sujud sahwi. Lupa yang harus sujud sahwi adalah ruku. Tidak atahiyat awal, tidak ruku, misalnya dari berdiri langsung sujud. Sujud mestinya 2 kali kok 1 kali gitu. Adapun tidak menunjuk dengan jari, lupa misalnya, atau seperti tadi takbir 7 kali 5 kali, maka ini bukan rukun, tidak harus sujud sahwi. Seorang yang bekerja di instansi pemerintah dilarang berjenggot. Bagaimana? Jangan putus asa. Apalagi sekarang ya, jangan putus asa. Artinya jangan langsung dipotong dan jangan langsung keluar. Gitu. Insya Allah justru ini akan menambah syiar dan mungkin akan bertambah. Gitu. Kecuali kita belum masuk. Kita sudah tahu kalau masuk instansi itu tidak boleh memanjangkan jenggot, ya jangan masuk. Kalau belum masuk ya. Kalau sudah masuk jangan putus asa. Berapa banyak peraturan yang berubah ya. 30 tahun yang lalu ada polwan yang pakai jilbab, ya, saya kira nggak ada ya. Sekarang banyak, kan berubah. Jangan putus asa ya. Insya Allah, bismillah. Pada hari tasyrik, setelah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, imam memimpin takbir. Ini butuh dalil secara khusus ya. Kalau memang ada dalil, sami'na wa ata'na. Dalil yang tegas, sahih, sharih adalah takbir di hari-hari tasyrik itu kapan? Kapan saja. Mau pagi, mau sore, mau malam, mau siang. Ya, kapanpun. Bahkan Ibnu Umar bersama muridnya beberapa tabi'in masuk pasar. Beliau bertakbir di hari-hari tasyrik. Lalu orang-orang yang ada di pasar ikut bertakbir. Mestinya seperti itu. Seandainya ini dilaksanakan oleh kaum muslimin di hari-hari tasyrik, luar biasa.
di pasar, di mall, di bandara, di stasiun, di jalanan, sambil nunggu bus, sambil nunggu kereta, bertakbir. Kan mayoritas kaum muslimin, luar biasa. Nah, kenapa mengambil waktu yang sudah ada? Habis sholat kita ngapain? Astagfirullah, 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 Allahumma anta salam. Kan begitu. Kenapa mengambil yang sudah ada? Gitu. Kecuali memang ada dalil sahih dari Nabi dan para sahabat, tentu sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, tunggu. Gitu. Yang jelas ada dalil kapanpun. Ada sabda Nabi yang menggunakan pengulangan kata seperti kata ibumu, ibumu, ibumu. Adakah maksudnya? Ada ya. Artinya setelah 3 kali ibumu ditanya lagi, Rasul menjawab ayahmu. Ayahmu sekali apa 3 kali? Sekali. Saya kira mudah difahami. Artinya bisa dikatakan ibu itu 3 kali lipat. Artinya ketika kita taat kepada ayah, maka lebih taat lagi kepada ibu. Ya, mungkin satu ketika ayah menyuruh, ibu melarang. Taati ibu. Ya. Dua-duanya mubah, tapi ya, dua-duanya mubah. Kalau perintah ayah halal, larangan ibu haram, ya tentu yang halal yang kita taati. Ya. Dan ini bukan 3:1, ya. Artinya disuruh ibu dulu 3 kali, baru ayah boleh nyuruh, bukan. Maksudnya bukan seperti itu, ya. Apa yang dimaksud laknat Allah? Keburukan. Dan keburukan yang paling buruk adalah neraka, ya. Oleh karena itu, mengutuk, melaknat seorang muslim jangan. Adapun sekedar mendoakan buruk di dunia boleh, dengan beberapa alasan, diantaranya kita dizalimi. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum